Halo guys, jumpa lagi. Nah, kali ini aku mau berbagi tips nih atau review ya terkait dengan alat potong rambut. Nah, jadi di masa pandemik ini aku tuh nggak potong rambut keluar gitu. Jadi aku potong rambut di rumah saja. Nah, akhirnya karena aku potong rambut di rumah aja, aku beli deh alat-alat untuk kelengkapan potong rambut. Nah, jadi aku tuh belinya kemarin sampai 2 kali. Kenapa? Ya, karena nanti kita lihat deh reviewnya ya. Nah, yang pertama aku tuh beli yang ini mereknya WAHAL gitu ya. Nah, ini guys, ini yang aku beli pertama. Nah, ini harganya waktu aku beli itu 200.000. Ya, ini harganya 200.000. Apa aja isinya? Ya biasa ya, kelengkapan untuk potong rambut. Nah, ini isinya guys ya, nanti kita akan buka isinya apa aja ya. Jadi ini oke. Nah, yang kedua aku beli yang Kimei, mereknya Kimei ya. Merek Kimei ini dia berbeda dengan yang saya beli pertama begitu ya. Jadi ini sama-sama saya udah beli dalam jangka waktu yang berdekatan dan hampir sama lah kurang lebih. Nah, kita akan coba lihat. Nah, untuk isinya yang pertama saya akan review yang merek ini ya, WHL ya. Isinya apa aja? Isinya ada di sini. Oke. Tentunya seperangkat alat ya untuk potong. Ya, ini dia pakai kabel dan dia harus memang dicolokkan di listrik. Terus kemudian biasa kelengkapan standar ya. Ini untuk ukurannya mulai ukuran setengah in 13 mm. Kemudian ini berapa ini? Nomor 3 itu 10 mm, 3,8 inci, 1/4 inci, 6 mm sama 3 mm, 1/8. Ini nomor 1. Kemudian ada biasa minyaknya ya. Jadi kalau macet-macet atau mau dibersihin. Nah, ini isi daripada WHL ya, yang untuk potong rambut. Nah, apa keunggulannya saya juga nggak tahu begitu banyak. Yang jelas dari segi bentuk dia lebih besar ya, dia lebih besar. Kemudian dia ada pengaturannya sih memang ya, mau jarak dekat, jarak jauh seperti ini ya. Ini bisa dikondisikan dia, jadi mau lebih tipis atau lebih tebalnya nanti mainnya dia dari sini. Sama dia tinggal ditarik-tarik di sini aja. Nah, dia di sini ada saklar on off-nya seperti itu, dan kemudian dia memang harus mengandalkan listrik. Ini dari segi alatnya. Nah, sedangkan yang kedua saya menggunakan Kimei. Nah, ini Kimei ini saya beli harganya kemarin tuh 150. Yang tadi kan 200, yang ini 150, jadi ini jauh lebih murah begitu. Nah, apa keunggulannya? Yang pertama, kita lihat dulu aja ya. Kita buka ya. Ini sama-sama saya sudah pakai. Nah, ini isinya seperti ini. Biasa ya, ada buku petunjuk. Kemudian ada kabel. Ini satu alatnya ya, satu perangkat alat. Kemudian biasa standar. Ada ukurannya sama, minyak, dan juga ada pembersihnya ya di dalam. Nah, itu biasa ini untuk bersih-bersih seperti itu. Nah, apa bedanya? Kalau yang tadi WAHL itu dia harus colok listrik baru dia bisa dipakai. Nah, sedangkan yang Kimei dia bisa dicas. Nah, seperti ini. Jadi pada saat kita mau potong rambut, kita nggak perlu tarik-tarik kabel, kita cukup cas. Dan ini cukup lumayan. Saya kemarin berapa kali ya, itu bisa saya pakai tanpa cas begitu, kurang lebih 2 kali saya pakai.
itu cukup oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lihat gimana dia bekerjanya. Ini saya bersihkan dulu ya, sambil apa, biar dirawat dengan baik hasilnya. Oke. Nah, ini kelebihannya, dia bisa dicas. Nah, ini ada baterai casnya, dan ini bisa diganti, isi ulang. Kalaupun kita nggak sempat ngecas ya, kita bisa beli baterai, dan baterainya ini bisa dicari di mana, di toko ya, di swalayan ada. Jadi tidak harus colok kabel. Contoh ya, denger ya, suaranya lembut ya, ini suaranya cukup lembut. Kalau yang WAHL coba kita juga lihat nih, sama-sama lembut ya. Dari suara memang ini lebih lembut, ini lebih bersuara, tapi secara manfaat kita akan coba ya. Mana lebih tajam. Oke, saya pakai ini ya, biar tidak nempel di baju saya, tapi nempel di kain nggak apa-apa. Tukang cukur itu ya guys. Nah, jadi seperti ini. Yang pertama saya akan coba alat saya yang pertama. Saya akan nyalakan dan saya akan potong rambut saya. Ada sih hasilnya ya. Oke. Kelihatan? Kalau yang kedua kita menggunakan Kemei. Beda ya hasilnya ya. Ya, langsung bisa terlihat hasilnya berbeda. Ya, jadi kalau secara ketajaman ya, alat potong rambut Kemei ini jauh lebih tajam dibanding dengan WAHL. Saya nggak tahu apakah memang begitu atau tidak. Maksudnya begini, apakah karena pas kebetulan saya dapat yang kurang tajam dan ini lebih tajam. Tapi menurut saya berdasarkan waktu ya, dan sampai hari ini, menurut saya sampai hari ini ya, Kemei jauh lebih tajam dibanding dengan WAHL. Nah, untuk suara ini jauh lebih lembut ya dibanding Kemei. Contoh ya, terdengar suaranya. Dari segi kepraktisan, Kemei lebih praktis ya. Kalau yang ini dia harus bawa kabel dan lain sebagainya, dan ini dia enak tuh. Nah, ini dia bisa yang kecil-kecil gini, dia bisa bersih. Dia bisa bersih. Nah, apa keunggulannya ini? Yang pertama, dia suara ya, suara lebih lembut. Yang kemudian untuk pemula ini sangat baik. Kenapa saya katakan untuk pemula ini baik? Karena secara pemula ya, masih latihan. Jadi waktu kita berlatih kita nggak takut tuh mau potong rambut. Kan biasa kalau kita masih pemula takut-takut ya untuk kita potong rambut. Nah, jadi kalau untuk pemula saya rekomendasi banget, karena kita masih belajar, jadi tidak takut langsung bersih. Beda sama Kemei ya, ini kalau untuk pemula cukup berat. Kenapa? Karena bisa langsung bersih nih guys, tuh langsung bersih. Kalau orangnya nggak mau dibotakin gimana? Kalau kayak saya kan langsung digini nggak masalah begitu. Nah, tapi secara ketajaman Kemei lebih tajam, sehingga dia waktu kita potong itu ya langsung cepat dibanding dengan ini. Secara praktis ya udah bisa menilai bentuk gambarnya, bentuknya. Jadi secara ketajaman, secara kepraktisan ya, secara harga ini jauh lebih murah.
Ini 200.000, ini 150. Pakai kabel, nggak pakai kabel. Kemudian secara suara memang ini lebih lembut, ini ya wajar sih. Nah, saya lebih suka sih hari ini pakai yang ini. Tapi ya kembali, ketika kita mau beli kan selera ya. Ada yang suka ini, ada yang suka ini. WAHL atau Kemei. Ya, semua produk ini sama-sama bagus. Tinggal setiap kita memilihnya mana menjadi kebutuhan kita untuk kita pakai. Kalau saya, karena saya suka potongnya itu potong-potong pendek, yang ini jauh lebih saya butuhkan. Kalau yang ini mungkin hanya untuk potong-potong sekedar, bisa aja seperti ini ya. Nah, seperti ini nggak masalah karena dia nggak sampai ke bawah begitu. Jadi ini sangat bisa dipakai ya untuk rambut-rambut yang kita potong untuk yang panjang. Jadi kalau untuk saya yang suka dibotakin seperti ini, saya lebih memilih yang ini ya. Kalau yang ini yang biasanya untuk potong-potongan 1 cm ke atas, ini cukup bagus ya. Kalau ini memang untuk spesialis botak kayaknya, untuk ngebotakin gitu ya. Oke, kita sekarang akan coba potong. Saya coba pakai yang ini ya, saya akan selesaikan. Oke. Sudah rata guys. Kalau belum rata, tinggal diratakan aja. Iya. Oke. Nah, sama-sama fungsinya supaya kita lihat. Kalau yang ini kita bisa untuk meratakan yang bagian atasnya. Oke, sudah mulai rata. Ya. Iya, bisa ya dibedakan ya. Seperti itu. Nah, jadi dia untuk memotong pendek ini cukup oke ya untuk merapikan rambut-rambut yang selanjutnya. Tapi kalau untuk yang ngebotakin, spesialis ngebotakin, ini jauh lebih mantap. Nah, selain untuk potong rambut, dia bisa buat yang ini. Dan di sini dia ada pengaturan 0,8, 1,4 sampai 2 mili. Jadi kita nggak perlu pakai yang tambahan tadi.
Oke, sudah bersih. Oke. Nah, jadi sesuai kebutuhan masing-masing silakan mencarinya dan memilih. Jadi kalau yang suka ngebotakin rambut ya pakai ini. Ini jauh lebih cepat. Kalau yang ini untuk merapikan rambut-rambut yang panjang itu, yang mau dipotong pendek aja, ini cukup oke. Ya, secara kepraktisan sudah. Baterai, harga saudara bisa pilih, dan silakan ya. Ini barang ada dijual di toko online, di toko-toko alat potong rambut. Nah, ini review saya. Semua produk ini bagus. Ya, tinggal memanfaatkannya, kita butuhnya untuk apa dan kegunaan kita untuk apa, sehingga setiap kita yang mau beli sudah tahu ya kelebihan, kekurangan, kepraktisan, harga dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Saya pikir cukup sekian, dan kiranya ini boleh menolong buat teman-teman yang sedang mencari alat potong rambut ya. Semoga membantu. Jika berkenan, like, komen. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Bagi yang mau membagikannya silahkan. Oke, saya sudah rapi, sudah bersih. Sekarang saya akan beres-beres. Terima kasih. Salam.